Pertanyaannya, mengapa para penguasa Muslim dan Arab tidak bergerak sedikit pun untuk membela warga Palestina, khususnya Gaza? Mengapa mereka tidak segera mengirimkan ratusan ribu tentaranya untuk menggempur pasukan Zionis Yahudi? Nah, maka ya inilah dampak buruk sikap Asobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pemirsa yang budiman, sampai saat ini sudah hampir 50.000 kaum muslimin di Gaza Palestina dibantai secara keji oleh Zionis Yahudi. Di media sosial kita melihat begitu banyak foto-foto dan video-video mengerikan, ribuan korban yang berjatuhan, termasuk foto-foto dan video-video anak-anak dan bayi-bayi yang begitu menyayat hati. Banyak yang terluka parah, kepala pecah dan wajah berlumuran darah. Banyak yang kakinya putus dan lengannya lepas dari tubuhnya. Beberapa bayi bahkan kepalanya terlepas dari badannya. Semua akibat bom-bom yang dijatuhkan secara membabi buta dan tanpa henti oleh Zionis Yahudi di Gaza sejak setahun yang lalu. Dan yang tak kalah lebih menyayat hati adalah menyaksikan sikap para penguasa Arab dan Muslim yang tak pernah berubah dalam merespon tragedi di Palestina. Dari dulu sampai sekarang, mereka hanya pintar mengecam dan mengutuk, dan sebagian lainnya dia membisu. Bahkan, yang sangat memuakkan, beberapa penguasa Arab dan Muslim tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pemirsa yang budiman, kita ketahui bersama bahwa akar permasalahan Palestina adalah penjajahan. Penjajahan tentu hanya bisa dilenyapkan dengan diusir dengan cara menggunakan kekuatan militer. Adapun bantuan secara manfaat tentu akan berguna. Namun, manakala akar masalah tidak diselesaikan dengan tuntas, maka masalah lainnya tidak akan selesai. Bantuan logistik dan pengobatan tersebut hanya sebagai ikhtiar memulihkan penderitaan korban, sementara penjajah dibiarkan eksis untuk senantiasa membantai korban. Demikian juga solusi dua negara atau two-state solution. Solusi ini dipaksakan oleh PBB dan negara-negara kafir barat, Amerika dan Eropa. Ini pun solusi palsu. Kenapa? Pertama, negara kafir barat tidak setuju dengan invasi Rusia ke Ukraina. Namun, mereka memaksakan solusi dua negara kepada Palestina saat Zionis Yahudi menjajah Palestina. Zionis Yahudi pun tidak mau karena mereka ingin menguasai seluruh Palestina. Nah, demikian juga rakyat Palestina tentu sangat tidak mau. Kenapa? Karena Palestina adalah rumah mereka. Menyetujui solusi ini artinya mengakui keberadaan Zionis Yahudi sebagai negara yang ilegal. Pemirsa yang budiman, apa yang terjadi di Palestina ini menyadarkan kita bahwa umat ini harus bersatu. Umat ini harus memiliki pelindung dan pemimpin yang satu. Berjuang dalam satu komando. Sekat-sekat imajiner negara buatan penjajah berupa paham nasionalisme telah menjadikan umat ini lemah dan tercerai-berai. Mengharapkan pertolongan PBB dan negara-negara kafir barat adalah ilusi dan mustahil. Pasalnya, mereka adalah bagian dari pembuat masalah atau troublemaker di Palestina. Tragedi Gaza hanyalah pengulangan dari ratusan bahkan ribuan tragedi yang menimpa umat Islam di sejumlah negara di seluruh dunia. Pertanyaannya, mengapa para penguasa Muslim dan Arab tidak bergerak sedikit pun untuk membela warga Palestina, khususnya Gaza? Mengapa mereka tidak segera mengirimkan ratusan ribu tentaranya untuk menggempur pasukan Zionis Yahudi? Nah, maka ya inilah dampak buruk sikap asobiyah dalam wujud nasionalisme. Akibatnya, para penguasa Muslim hanya mementingkan negeri mereka masing-masing dengan berdalih mereka bukan bagian dari rakyat saya. Betapa buruk asobiyah dalam wujud nasionalisme ini diakui juga sejak dulu oleh Letnan Jenderal Sir John Glab atau biasa kita kenal dengan Glab Pasha yang pernah menjadi memimpin Arab Legion pada tahun atau antara tahun 1938 sampai 1956. Ya, dia mengatakan nasionalisme adalah satu kecelakaan bagi dunia Islam yang sengaja dibawa masuk dari Eropa. Pemirsa yang budiman, Palestina secara tidak langsung adalah korban pertama dari buruknya nasionalisme ini di dunia Islam. Ya, kenapa? Karena sejak wilayahnya dicaplok oleh Yahudi tahun 1948 hingga kini, kaum Palestina nyaris berjuang sendirian. Para penguasa negara-negara Arab yang berada di sekelilingnya seolah bergeming. Diam saja, enggan melakukan pembelaan dengan mengirimkan militernya. Padahal,
sudah tak terhitung darah kaum muslimin Palestina ditumpahkan oleh Zionis Yahudi sejak 75 tahun yang lalu. Pemirsa yang budiman, padahal Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa jika yang terbunuh adalah seorang muslim, ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kehancuran dunia. Ya, beliau bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Ya, yang artinya kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Karena itulah ketika ada seorang pedagang muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa karena membela kehormatan seorang muslimah yang dilecehkan oleh pedagang Yahudi, maka Rasulullah sebagai kepala negara pada waktu itu segera mengirim para sahabat untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah setelah mengepung perkampungan mereka selama 15 malam. Nah, peristiwa yang lain dengan kondisi yang hampir sama, yaitu seperti yang tercatat dalam kitab Ma'athir al-Inafah, menjelaskan salah satu sebab penaklukan kota Amuria. Ya, kota Amuria ini merupakan salah satu kota terpenting bagi Imperium Romawi pada masa itu. Nah, diceritakan bahwa penguasa Amuria yang kafir telah menawan wanita mulia keturunan Fatimah radhiyallahu taala anha. Wanita itu disiksa dan dinistakan hingga berteriak dan menjerit meminta pertolongan. Ketika penawanan wanita mulia itu sampai ke telinga Khalifah Al-Mu'tasim Billah, tak terpikir lama, ya Khalifah Al-Mu'tasim Billah segera mengerahkan sekaligus memimpin sendiri puluhan ribu pasukan kaum muslim menuju kota Amuria. Nah, terjadilah peperangan sengit dan singkat cerita, kota Amuria pun berhasil ditaklukkan. Sekitar 30.000 tentaranya berhasil dibunuh dan sebanyak 30.000 lainnya ditawan oleh pasukan kaum muslimin, dan Khalifah pun berhasil membebaskan wanita mulia tersebut. Pemirsa yang budiman, dan peristiwa tadi hanya bisa dilakukan ketika kaum muslimin berada dalam satu kepemimpinan tunggal yang di dalam fikih sistemnya disebut khilafah dan pemimpinnya disebut khalifah. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Imam atau khalifah itu laksana perisai. Kaum muslim berperang di belakang dia dan dilindungi oleh dirinya. Pemirsa yang budiman, insya Allah terwujudnya satu kepemimpinan itu akan segera tiba. Sebabnya hal itu memang telah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian akan datang kembali masa kekhilafaan yang mengikuti metode kenabian. Maka hanya saja kabar gembira dari Rasulullah ini tak cukup disambut dengan sukacita, namun harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan oleh seluruh kaum muslimin, termasuk di negeri kita Indonesia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.